Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkahnya dan limpahan rahmatnya serta kesehatan bagi kita semua sehingga kita kembali berjumpa dalam acara Mimbar Islam. Dan salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah rahmatan lil alamin. Tentunya Islam adalah membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Islam sebagai agama kita tentunya akan menjadikan perilaku kita akan lebih pada bercermin dalam agama Islam kita, yaitu tentunya segala sesuatunya kita berpegang teguh pada dasar hukum dan landasan yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Dan tentunya rasa syukur kita kepada Allah dan kepada Rasulullah bahwa kita saat ini berada dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah SWT. Dan pada malam hari ini tema yang akan kita usung yaitu tentang Islam sebagai karunia. Telah hadir di studio narasumber kita. Beliau adalah Bapak Humaini Rosyidi MPD. Beliau adalah praktisi pendidikan. Beliau adalah aktif di Yayasan Pupuk Kaltim. Tentunya beliau adalah juga seorang tahfidz, penghafal Al-Quran. Tentunya kalau di lingkungan LPTQ Kota Bontang semua akan tahu siapa Pak Humaini Rosyidi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita bertemu dalam suasana yang berbeda Pak ya, live di PKTV selama 1 jam. Alhamdulillah. Ya. Ya pemirsa, kami mengundang partisipasinya di 23444 untuk kawasan Bontang dan sekitarnya, dan di 6776 untuk kawasan PC Pupuk Kaltim. Baiklah pemirsa, marilah kita dengarkan sejenak prolog yang akan disampaikan oleh Bapak Humaini Rosyidi MPDI. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Mimbar Islam PKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah karunia. Tentunya berbicara karunia ini adalah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita syukuri. Ketika kita tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menarik nikmat tersebut, dan Allah mengancam dalam salah satu ayatnya, surah Ibrahim ayat 7 menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingkar, kita kufur, tidak pernah berterima kasih atas segala karunia itu, maka Allah mengancam dalam akhir ayatnya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi ini adalah firman Allah yang dibahasakan dengan bahasa Nabi. Allah berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa man lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qada'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa saja di antara kita yang tidak pernah mau bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu karunia itu adalah Islam sebagai agama kita. Siapa yang tidak pernah bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan dan tidak pernah bersabar atas segala cobaan, atas segala ujian yang Allah timpakan kepada kita, dan tidak pernah ridha atas segala
keputusan yang Allah putuskan untuk kita manusia. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut? Fal yakhruj min tahti samai. Silahkan kamu keluar dari kolong langitku, kata Allah. Wal yatlub rabban siwaya. Dan carilah Tuhan selain aku. Kalau kita diusir dari kolong langit, mau lari kemana kita? Kolong jembatan masih tetap kolong langit Allah. Wal yatlub rabban siwaya. Dan carilah Tuhan selain aku. Allah enggak butuh dengan pujian-pujian kita. Allah enggak butuh dengan sodakoh yang kita berikan itu. Allah enggak butuh dengan sumbangsi-sumbangsi kita yang kita berikan. Tetapi kita yang butuh Allah. Kita memuji Allah karena kita butuh Allah. Kita berderma, kita bersodakoh karena kita butuh Allah. Oleh karena itu, Islam adalah karunia yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW berhaji wada. Ba'da asar, ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ketika pada saat itu disampaikan kepada para sahabat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Para sahabat menangis, terutama sahabat Umar bin Khattab menjelaskan. "Kenapa? Wahai Umar, engkau menangis?" Umar menjawab, "Ya Rasulullah, kalau nikmat itu telah sempurna, agama itu telah Allah ridhoi, maka ini merupakan pertanda bahwa risalah yang telah Allah berikan, yang engkau sampaikan kepada kami, itu telah berakhir." Dan para sahabat juga menangis pada saat itu, karena mengetahui kalau risalah yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat pada saat itu, maka lambat laun, cepat atau lambat, Rasulullah akan meninggalkan mereka semuanya. Dan ternyata setelah Rasulullah menerima wahyu ini, para ahli tafsir menyebutkan 81 hari setelah Rasulullah menerima wahyu ini, Rasulullah wafat. Pemirsa PKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam sebagai karunia yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadilah kita orang-orang yang selalu bersyukur. Dan bagaimana cara kita bersyukur? Tentunya, jadilah muslim yang baik. Kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama Islam sebagai agama kita, dan bersabar atas segala musibah atau ujian yang Allah timpakan kepada kita, dan tentunya kita ridha atas segala keputusan yang Allah putuskan untuk kita. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dalam dialog Pak ya, 1 jam. Ya pemirsa, Pak, kami mengundang partisipasinya untuk bergabung bersama kami di 23444 untuk Bentang dan sekitarnya, dan di 6776 untuk kawasan Pesisir Kaltim. Ya Pak, tadi Bapak telah menyampaikan padat dan singkat bahwa Islam sebagai karunia itu kita harus bersyukur ya Pak ya, sebagaimana Bapak tadi mengatakan la in syakartum lazidanakum dan seterusnya, dan juga Islam telah disempurnakan
Al-yawma akmaltu lakum Al-yawma akmaltu lakum dinakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. nikmati wa raditu lakumul Islam madina, ya Pak. Gini Pak, sekarang kita membahas tentang karunia Allah dengan rasa syukur. Nah ini Pak, kita kan hidup bermasyarakat, hidup bertetangga. Terkadang salah satunya kita terjadi gesekan dengan tetangga, dengan keluarga sendiri, dan tentunya terkadang kita tidak bisa menahan emosi, menahan diri dari gunjingan atau dari tempaan masalah yang kita hadapin dengan lingkungan sekitar. Gimana Pak kita untuk mensikapi itu? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita tips agar menjadi tetangga yang baik dalam lingkungan pertetanggaan. Ada kode etiknya, karena Rasulullah bersabda, kalau kita ingin disebut sebagai orang baik atau dinilai sebagai orang baik, tidak usah kita menanyakan polling atau survei jauh-jauh. Tanyakan saja kepada tetangga kita. Kalau kita bertanya, iya, disurvei pakai polling SMS atau pakai apalah media sosial dan sebagainya, apakah saya orang baik? Tidak seperti itu. Tapi Rasulullah memberikan tips kepada kita, tanyakan kepada tetanggamu. Kalau kita bertanya kepada tetangga kita, ternyata respon mereka itu baik. Alhamdulillah, kalau ada ibu mah pengajian lancar. Alhamdulillah, kalau ada ibu mah kita di sini tenang, kita di sini bisa bareng-bareng, bisa curhat dan sebagainya. Alhamdulillah, berarti kita tergolong orang yang baik. Tetapi ketika kita bertanya apakah saya orang baik, ternyata tetangga kita itu malah melabrak kita. Gara-gara ada ibu di sini nih, di sini jadi nggak enak, di sini nih jadi nggak harmonis dan sebagainya. Wah, berarti ini pertanda kepada kita bahwa kita harus membenahi diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Oleh karena itu, dalam hadisnya Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain di sekitarnya. Makanya kalau berbicara tentang manfaat yang kita berikan kepada tetangga itu sebenarnya tidak banyak. Apa yang kita miliki itu yang kita berikan. Kita tidak punya uang, mungkin ada tetangga kita yang kekurangan. Kalau kita punya uang, kita berikan sedekah kita. Tapi kalau kita tidak punya uang, kita berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Seperti misalnya kita punya tenaga. Tidak punya tenaga, kita punya karya. Tidak punya karya, mungkin kita punya senyum, paling tidak seperti itu. Makanya tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Ini anak-anak juga pada hafal semuanya. Masa anak-anak hafal, orang tuanya nggak hafal. Nah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Dan sedekah ternyata tidak hanya dengan uang. Ternyata kita mengambil duri dari tengah jalan pun itu sudah merupakan sedekah. Masya Allah, ini adalah maha baiknya Allah kepada hamba-hambanya. Allah berikan wahana, Allah berikan media agar kita memperbanyak amal kebaikan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberapa besar atau kecil perbuatan baik yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Begitu juga sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Seperti itu. Kalau kita baik kepada tetangga kita, maka tetangga kita pun akan baik kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita jahat, dikit-dikit kelabrak, dikit-dikit marah, dikit-dikit langsung sombong, maka tetangga kita pun akan tidak mau lagi menolong kita. Itu bisa jadi. Gitu. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Bersabar ketika mungkin ada yang menggunjing. Kita selama kita masih bersabar, masih bisa bersabar, bersabarlah. Gitu. Nah ini Pak, yang la irsyakartum la zidanakum inna adzabil syadid. Nah, azab akan kena kepada kita. Nah, azab yang bagaimana Pak? Apabila kita tidak bersyukur itu. Ya. Setiap ayat di dalam Al-Quran itu pasti ada munasabah,
Ada munasabah, ada korelasi, ada keserasian ayat. Inilah uniknya Al-Quran. Setiap kita pelajari semakin banyak kekurangan kita. Ketika Allah menjelaskan tentang nikmat, pasti setelah itu Allah akan jelaskan tentang azab. Di awal Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu. Wala in kafartum, dan apabila kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagaimana azab itu? Bisa jadi ketika kita tidak bersyukur, harta, jabatan, kekayaan yang kita miliki itu malah habis semuanya. Bisa jadi, mohon maaf, misalnya ditipu oleh orang. Kita seakan-akan sudah berbisnis, seakan-akan bisnisnya itu maju, ternyata sudah maju, dibawa kabur semua orang. Yang kedua, bisa jadi itu akan menimpa diri kita atau keluarga kita. Bisa jadi kita punya anak, mohon maaf, semata wayang, tapi bukan semata golek. Anak semata wayang, ada sebuah kisah nyata. Anak semata wayang ini, dia itu cantik. Ayahnya ini, orang kaya. Tetapi dengan kekayaan yang dia miliki, dia bukan bersyukur atas karunia yang Allah berikan tadi, tapi dia malah mengumbar-umbarnya. Dia foya-foya. Dia tidak pernah taat kepada agama. Dia punya anak semata wayang, dia sangat sayang kepada anak itu. Di samping cantik, dia pun berprestasi. Ketika anak ini sudah menyelesaikan studinya di tingkat lanjutan atas, lalu anak ini mau kuliah. Nah, ketika mau kuliah, dia bilang kepada ayahnya, ayah, saya mau ke Amerika. Oh, dicarilah, karena dia orang kaya, dicarilah yang paling bagus di Amerika, nomor 1. Dan setelah itu sudah deal dan sudah dibelikan semua, diurus semua visanya apa. Ketika besok mau berangkat, ceritanya anaknya ini mau perpisahan dulu sama teman-temannya. Ya, karena ini anak yang sangat disayang, sudah diberikan restu, cuman jangan malam-malam pulangnya, karena besok berangkatnya pagi-pagi. Dan ternyata sudah dipercayakan kepada supir yang sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun bekerja dengan dia dan setia. Dan ternyata ditunggu sampai jam 10 nggak ada kabar. Ditunggu sampai jam 12 malam tidak ada kabar. Ditunggu sampai jam 3, sampai jam 4, sampai pagi tidak ada kabar. Waduh, ditelepon pun tidak nyambung. Teman-temannya juga ditelepon, oh tadi malam kita janjian di kafe tapi kok tidak datang dia. Aduh, semakin curiga ayahnya ini. Akhirnya lapor kepada pihak yang berwajib, dan akhirnya ditemukanlah anaknya ini sudah dalam keadaan yang tidak baik. Sudah aut-autan rambutnya, compang-camping pakaiannya, dan sudah lupa ingatan. Dan ternyata, mohon maaf, yang supirnya yang sudah dipercaya bertahun-tahun itu, ya ternyata dia yang berbuat semuanya itu. Setelah digagahi, dia ditinggalkan, bahkan dibuang begitu saja, sampai terbentur kepalanya dan akhirnya menjadi orang gila. Aduh, melihat anaknya yang sudah berubah total seperti orang gila ini, si ayah yang tadinya kaya raya ini pun melihat itu langsung shock, down, dan akhirnya dia langsung pada saat juga mendadak gila. Jadi gila dadakan. Udah, kalau orang sudah gila mah harta banyak berapapun sudah nggak ada artinya. Orang gila mah kita kasih makanan bagus juga itu mah nggak dimakan, dia malah cari makanan yang di tong sampah dikorek-korek. Tapi itu biasanya kalau kita sama orang gila, kuatan orang gila. Nah, kalau kita makan telat saja itu sudah masuk angin. Kalau orang gila mah mau makan sampah juga kita nggak pernah lihat orang gila itu kerokan masuk angin, nggak pernah. Nah, ini salah satu contoh bagaimana inna azabi lasyadid. Allah maha pedih siksanya. Di dunia Allah telah tampakkan itu, diambil itu hartanya dengan cara baghtah. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia lupa, lalai, lengah terhadap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan bukakan pintu-pintu segala kebaikan. Seakan-akan dia lancar usahanya, seakan-akan dia maju, dia sukses. Tetapi Allah akhiri ayat itu dengan hatta idza farihu, sampai akhirnya di saat dia sedang menikmati masa puncak-puncaknya, sedang jaya-jayanya, dan ketika itu dia sedang lupa kepada Allah, akhadnahum baghtatan. Allah tarik itu semuanya. Ibarat kalau main layangan, lagi asik-asik main layangan, ternyata langsung dibetot, jeret, putus tangan. Waduh, kecewa, pasti kecewa. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, sehingga mereka tidak punya apa-apa lagi yang bisa diandalkan. Inilah salah satu caranya, salah satu contohnya bagaimana azab Allah. Orang yang tidak bersyukur atas segala karunia itu, Allah ambil, Allah tarik nikmatnya itu. Gitu. Ya. Jadi ada balancingnya antara Allah memperingatkan dan Allah memberi sanksi kepada manusia, Pak ya. Ya. Tapi memang itulah irama Al-Qur'an. Ya, ya. Irama Al-Quran selalu Allah membandingkannya, balancing, seimbangkan. Setiap Allah menjelaskan tentang neraka, Allah jelaskan tentang surga. Makanya dalam tafsir Ibnu Abbas itu dijelaskan bahwa ada 6.666 ayat dalam Al-Quran itu. Bagaimana hitungannya? Kalau secara jumlah kita hitung secara manual itu 6.236 ayat. Tetapi dalam tafsir Ibnu Abbas sebutkan 6.666 ayat itu dengan rincian. 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan. Sama. 1.000 ayat janji, 1.000 ayat ancaman. Sama 1.000. Ada 1.000 ayat akhbar, ada 1.000 ayat amsal. Sudah 6.000. Ada 500 ayat halal haram. Ada 100 ayat nasih mansuh, ini sudah 6.600, dan 66 ayat tentang zikir, istighfar, tasbih, dan doa. Jadi kenapa menurut tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Karena bisa jadi dalam satu ayat itu mengandung dua isi, dua muatan. Seperti tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini satu ayat surah Ibrahim ayat ke-7, tapi muatannya ada dua. Apa? Yang satu ini berisi tentang janji, yang satu berisi tentang ancaman. La in syakartum la azidannakum, ini adalah janji Allah akan memberikan tambah dari karunia-Nya kalau kita bersyukur. Wa in kafartum inna azabi lasyadid, ini masih satu ayat. Ini tentang ancamannya. Kalau kamu kufur, akan aku tarik kembali nikmat itu. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Nah, ini artinya itulah yang menurut tafsir Ibnu Abbas, kenapa jumlahnya itu jadi 6.666 ayat, karena bisa jadi dalam satu ayat itu mengandung dua isi atau dua muatan. Dua isi dan dua muatan, dan dalam dua isi dan dua muatan itu penafsirannya lebih panjang, penjabar. Nah ini Pak, dari penjabaran satu ayat aja begitu Pak ya. Terus Bapak tadi menerangkan bagaimana 6.666 ayat yang diturunkan dalam Al-Quran. Kita ini kan sudah pakem Pak ya, maksudnya diatur oleh aturan yang jelas, yaitu Al-Quran ditambah As-Sunnah ya Pak ya. Tapi umat Islam itu sendiri kok malah banyak terjadi penyimpangan Pak, iya kan Pak? Iya. Apabila kita bandingkan dengan negara lain yang secara agama itu sangat tidak agamis mereka, tapi nilai kejujuran mereka, nilai
santunnya mereka, nilai sosialnya mereka itu lebih tinggi daripada nilai kita di dalam umat kita, Pak. Gimana itu, Pak? Ya, inilah yang disebut kita punya konsep tetapi kita tidak mengamalkannya. Seperti itu. Jadi konsep ini dipraktekkan oleh orang lain sehingga orang lain ini yang berhasil, orang lain ini yang sukses. Contoh kecil saya tadi seperti misalnya konsep sedekah. Konsep sedekah dalam Islam sudah dijelaskan dan itu sudah berkali-kali disampaikan oleh para mubaligh, oleh para guru dan sebagainya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji, lalu dari satu biji itu tumbuh dahan 7, dari setiap 7 dahan itu tumbuh buah 100 jadi 700. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ini sudah berkali-kali dan mungkin kalau boleh dibilang mah sudah sampai berbusa-busa gitu kan dijelaskan ya, tapi seperti itu tidak dipraktekkan. Padahal tidak ada rumusnya atau sejarahnya orang bersedekah jadi miskin. Nggak ada, aduh saya ini gara-gara sedekah nih jadi miskin nih gitu. Nggak ada ceritanya seperti itu, malah yang ada orang bersedekah itu malah tambah maju. Oh, tapi ilmu ini malah dipakai sama yang ya di luar kita gitu. Akhirnya ya itulah Islam ya banyak juga orang Islam yang kaya ya, tapi banyak juga yang miskin itu. Kenapa? Padahal bersedekah itu bukan hanya pada saat kaya saja, tetapi di saat miskin pun harus bersedekah. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra." Orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah orang yang menginfakkan hartanya ketika dia fis-sarra, dalam kesenangan, ketika dia punya uang, ketika dia punya kekayaan, wad-dharra, dan juga di saat dia sempit, di saat dia susah, di saat dia miskin. Makanya ada pepatah menyebutkan jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jadi ketika pengetahuan, ilmu atau konsep itu ada pada kita, jangan itu hanya teori belaka, tapi kita praktekkan. Jangan seperti pepatah Arab menyebutkan al-ilmu bila samarin kasyajarin bila samarin. Ilmu, konsep, teori yang ada di dalam diri kita itu seperti pohon. Kalau ilmu itu tidak kita amalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bikin sempit tanah aja begitu ibaratnya mah. Kalau ada buahnya kan enak. Kalau itu bisa kita panen. Wah, apalagi kita yang suka makan durian gitu kan. Wah, panen durian, panen mangga dan sebagainya. Tapi kalau pohon itu cuman gede doang gitu kan, makan tempat. Jadi bikin tempat kita jadi sempit aja. Begitu juga dengan konsep ilmu atau teori yang ada banyak, seabrek-abrek ini kita miliki, tetapi tidak pernah kita amalkan, ya sudah bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Seperti itu. Nah ini Pak, saya pernah mendapatkan curhatan dari dua teman yang berbeda ini Pak. Satu teman yang dengan keluarga sempurna, mereka dengan penghasilan yang cukup, tapi mereka tidak membantu keluarganya, tapi karena keluarganya udah pada mampu semua. Dan dengan baganya bahwa uang kami tidak untuk apa-apa, maksudnya untuk disimpan gitu kan Pak. Artinya dia menunjukkan bahwa simpenannya banyak. Satu lagi sama-sama makmur, sama-sama punya penghasilan yang tinggi, tapi ini banyak membantu keluarganya karena keluarganya tertumpu pada keluarga yang satu ini. Dan dia terkadang mengeluh dengan keadaan itu, tapi lama-lama dia bersyukur. Ya. Jadi nah, itu perbandingan dua ini Pak, bagaimana Pak? Maksud saya antara yang ini merasa bahwa dia sudah punya lebih dan untuk masa depannya akan terjamin, tapi yang satu ini merasa cukup aja karena banyak yang dia sedekahkan untuk keluarganya. Ya. Inilah yang disebut dengan rezeki yang barokah. Keberkahan rezeki itu tidak dilihat dari banyaknya harta tabungan yang dimiliki.
Tetapi keberkahan rizki itu dilihat dari bagaimana manfaat yang rizki yang kita miliki itu untuk orang lain. Karena Rasulullah bersabda, rizki sebenarnya itu cuma 3. Rizki yang sebenarnya itu cuma 3. Yang pertama adalah apa yang kita makan sampai kenyang. Oh, makanya kita kalau pengen makan kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahkanlah apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Ini kita pengen makan, baca ini doa. Ketika kita, mohon maaf ya, salam makan steak. Waduh, ini udah mahal-mahal nih steak, pas udah sampai depan mulut. Kalau memang ini bukan rezeki kita, ternyata kita kaget. Jatuh itu steak, belum 5 menit, mau diambil, ternyata diserobot sama kucing. Berarti bukan rezeki kita. Tuh, belum tentu apa yang ada di depan kita, apa yang kita simpen, kita tumpuk-tumpuk, kita pokoknya kita udahlah, ini saya pengen ini aja dah, dipendem aja. Itu belum tentu menjadi rezeki kita yang sebenarnya. Yang kedua, rezeki yang sebenarnya itu adalah apa yang kita pakai sampai itu lapuk. Makanya dalam ayatnya Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Salah satu dari cara bersyukur kita adalah ketika kita ke masjid, ketika kita beribadah, pakailah pakaian yang bagus, jangan pakaian yang sudah lusuh. Beli pakaian yang bagus sebagai bentuk wujud syukur kita atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, yang limpahkan kepada kita. Jadi rezeki yang sebenarnya itu adalah apa yang kita pakai sampai lapuk. Pakaian, rumah, kendaraan yang kita pakai sampai itu rusak, sampai itu lapuk, itu rezeki kita. Belum tentu yang udah di bunker ternyata meledak, kebakaran. Kan pernah ada tuh ditaruh di laci sampai puluhan juta katanya mah. Ternyata kebakaran. Jeder, kebakaran. Aduh, uangnya kebakaran semua. Nangis Bombay. Nangis saya sampai ke India tuh, nangis Bombay. Nah, yang ketiga, rezeki yang sebenarnya, Rasulullah bersabda, itu adalah apa yang kita sumbangkan, apa yang kita dermakan. Itulah rezeki kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita simpan itu bukanlah rezeki bukanlah harta yang berkah. Bisa jadi itu bukan punya kita. Mohon maaf, misalnya kita sudah simpan banyak, mungkin sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, umurnya nggak ada, nggak cukup umur. Siapa tuh yang menikmati ahli warisnya? Kalau ahli warisnya baik, mungkin dibagikan. Tapi kalau tidak baik, mohon maaf, bisa jadi perang saudara, bisa jadi tumpah darah. Waduh, jadi korban banyak. Nah, inilah konsep Islam, bahwa ketika kita memiliki rezeki, jadikanlah itu rezeki yang berkah. Kita sumbangkan, kita dermakan. Tidak banyak yang kita sumbangkan. Ya, kalau kita mau sumbangkan berapa persen, itu kalau yang namanya sedekah itu tidak ada batasan. Tapi kalau zakat itu tentunya itu ada hitung-hitungannya, ada nisab, ada haulnya. Tetapi kalau untuk bersedekah, berapapun yang kita berikan, maka Allah akan berikan balasannya yang bukan hanya setimpal, tapi berlipat-lipat. Seperti tadi janji Allah menyebutkan akan dilipat gandakan dari 1 biji seperti akan menjadi 7, dari 7 akan berkembang menjadi ratusan, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Ada juga ayat Allah yang menyebutkan minimal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Ini ceritanya ada, ya sebut saja namanya Mas Jono. Ada di sini Mas Jono. Ini kalau pas ada Mas Jono berarti anggap aja lagi sial gitu. Nah, ini Mas Jono ceritanya baru lulus dari SMA. Di sebuah desa, lalu dia ke Jakarta mau mencari kerja. Ya, namanya lulusan SMA, dia ngelamar sana sini dan akhirnya diterimalah di sebuah toko. Ya, singkat cerita, sudah bekerja dengan baik selama 1 bulan. Ketika bekerja dengan baik selama 1 bulan itu, Mas Jono gajian. Ya, gajiannya nggak banyak, 500 ribu.
Dan ternyata setelah dia sudah megang, aduh ini gaji pertama 500.000, belum pulang dia ke kosannya, ke kontrakannya, ada nenek-nenek, tapi nggak metik ya. Nenek-neneknya kalau metik itu kan nggak punya gigi, kayak motor gitu kan. Motor kan kalau metik nggak punya gigi. Nenek-nenek datang ke situ, ketemu sama bosnya. Nah, bosnya ini wah kebetulan agak, kalau orang bahasa Bontang tuh seke, gitu ya. Seke, medit, koret, pelit, bakhil, buntut gasiran itu. Kalau kata orang Sunda meripat jahe, meregehese begitu. Mantat koneng katanya begitu kalau orang Sunda bilang mah begitu. Nah, jadi ketika si nenek ini dia curhat kepada bosnya, "Pak, tolong pinjamkan saya uang Pak, 500.000 Pak, saya mau tebus obat anak saya di rumah sakit Pak." Waduh, ya udah langsung dimaki-maki. Wah ini jangan-jangan modus nih, jangan-jangan menipu nih, gitu. Wah sampai akhirnya nangis dia, dicaci maki. Nah si Mas Jono ini melihat si nenek itu, ingat neneknya di kampung. Aduh jadi ingat nenek di kampung. Nah kan kata neneknya dulu sebelum dia ke Jakarta, si nenek itu udah berpesan, nanti kamu kalau di Jakarta jangan sombong ya, ingat selalu pengajian yang kamu belajar tuh sama Pak Ustadz di musola. Nah Ustadz itu kan dia ingat selalu apa yang Ustadz bilang itu, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan maka Allah akan balas dengan 10 kali lipatnya. Nah ketika nenek ini sudah menangis sedu-sedan, lalu si Mas Jono mendekati nenek tersebut. "Nek, ada apa Nek kok nangis seperti itu?" "Iya nih, saya tadi dimaki-maki sama bosnya, katanya saya ini penipu." "Oh, emangnya kenapa?" "Ini padahal saya kesini mau minjem uang buat nebus obat anak saya." "Berapa Nek?" 500.000. Waduh, dalam hati Mas Jono, kok pas banget ini 500.000 sama gajinya 500.000. Nah ya sudah deh, akhirnya dia punya niatan baik. Pak, kita stop dulu ya. Ya. Ada penelpon. Oh, Sampai nanti. Halo, assalamualaikum. Halo. 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 Iya, dengan siapa Ibu? Dengan Ayu di Rawa Indah. Oh iya, silakan Ibu di Rawa Indah. Ini tentang tetangga tadi mau nanya, bagaimana kalau kita ngasih makanan atau sesuatu, tapi kita melewati dengan tetangga sebelah kanan kiri. Biasanya kan kita dikasih makanan, kita kembalikan gitu. Apalagi kita mendolimi tetangga kanan kiri kita gitu, dengan kita ngasih kembalian turun jadi ada isinya gitu. Apakah kita dolimi gitu loh. Sama yang kedua, apakah ziarah kubur itu ada waktu-waktu tertentu atau tata caranya gimana? Biasanya kalau di Jawa itu nyekar itu harus malam mau lebaran, harus malam Jumat, harus mau puasa gitu. Dan tidak boleh masuk rumah kalau nggak cuci tangan, cuci kaki, ganti baju gitu. Nah gitu aja, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu yang dari Rawa Indah. Ya Pak. Ya. Ya memang kita itu ketika diberikan ya sesuatu oleh tetangga kita, ya pantasnya mah itu diisi juga, jangan kosongan gitu kan. Pantasnya mah begitu. Ya adapun kalau kita melewati tetangga kanan kiri sebelah kita, ya ditutupin begitu ya, biar tetangga itu pun ya sudah ngerti kalau ini adalah membalas pemberian dari tetangga sebelahnya. Artinya tidak apa-apa ya Pak ya, kita tidak apa-apa. Kita tidak lantas berbuat zolim kepada tetangga kita, tidak seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita masak, ya kata Rasulullah memberikan tips, kalau masak banyakin tuh kuahnya, apalagi kalau masak sop gitu kan, waduh itu sampai kemana-mana itu aromanya.
bikin tetangganya pada ngiler mah begitu, ya dikit-dikit dah dikasih gitu. Cuman jangan mentang-mentang, wah kalau gitu banyakin kuahnya, kasih airnya aja dah gitu. Jangan gitu. Ya, paling tidak ya inilah kita ketika membalas atau memberikan sesuatu kepada orang yang telah memberikan kita, itu adalah merupakan kebaikan juga. Allah berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila engkau diberikan kebaikan oleh orang lain, maka balaslah kebaikan itu dengan lebih baik atau minimal sama dengan apa yang diberikannya. Ini salah satu contoh, misalnya salam. Ini kalau kita nanti dipraktikkan ke dalam masalah makanan itu juga sama juga. Nah, ketika salam misalnya, contoh kecil, orang mengatakan salam, assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia dihabisin sama dia betul-betul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya nggak apa-apa juga kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pelit-pelit amat kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, begitu aja. Nah, itu jangan. Ya, paling tidak kita seirama. Kita seirama. Ya, kita aja kalau misalnya kita nanya begini, dia jawabnya simpel aja. Ya, gitu dong. Kan kita nggak enak. Paling tidak ada basa-basinya lah. Gitu. Nah, jadi tidak apa-apa. Ya, bukan kita menzolimi tetangga kita ketika kita ingin memberikan atau membalas pemberian dari tetangga kita yang mungkin melewati rumah satu atau dua dari tetangga kita tersebut. Lalu yang kedua tadi nyekar di kuburan, Pak. Apakah ada adab-adabnya? Kadang biasanya orang nyekar itu kan kadang pulang harus cuci kaki, cuci tangan. Gitu, iya. Nah, memang Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menziarahi kubur. Menziarahi kubur itu merupakan salah satu zikrul maut, mengingat akan kematian. Adabnya ketika kita masuk ke areal pemakaman itu kita membaca doa. Assalamualaikum ya ahlul kubur, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan pasti cepat atau lambat kita akan menyusul kalian. Itu pasti. Nah, ini juga mengingatkan bahwa kita ini cepat atau lambat akan menyusul mereka. Jadi jangan sombong. Lalu ketika di pemakaman, jaga jangan sampai omongan kita itu kotor-kotor. Omongan yang kotor, omongan yang kasar, atau mungkin di situ sampai wah seperti ya ketawa ketiwi dah begitu, seperti orang sedang ngomongin orang lain atau kejelekan si jenazah. Nah, ini dijaga jangan sampai seperti itu. Dan adab ketika kita di pemakaman, kalau sebisa mungkin kita jangan sampai menginjak-injak makam orang lain. Adapun kalau misalnya memang itu sudah sangat rapat, ya kita minimal jalan di pinggir-pinggirnya lah, gitu. Jangan menginjak tengah-tengahnya. Itu salah satu adabnya. Dan adab yang terakhir adalah berdoa, mendoakan ahli kubur agar mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau ketika nanti pulang dia wah ini kotor, ibaratnya tanah kena tanah lah tangannya, ya itu sudah sebaiknya untuk dibersihkan gitu ya. Itu bukan berarti itu sebagai keharusan. Bukan keharusan. Ya, itu kadang orang kan berpikir saja. Waduh, habis dari kuburan banyak harus mandi gitu. Wah, gitu tidak seperti itu. Karena kalau dalam masalah fikih ada hal-hal yang mandi itu disunnahkan, ada sunnah mandi, ada mandi yang wajib atau diwajibkan untuk mandi. Kalau yang mandi sunnah yaitu ya seperti kita hari Jumat itu mandi sunnah, kita ketika ada Idul Fitri kita mau sholat Idul Fitri kita mandi dulu, itu mandi sunnah gitu kan. Atau ketika orang sembuh dari penyakit ayan atau gilanya, nah itu disunahkan untuk mandi. Tapi ketika dari pemakaman itu tidak disunahkan untuk mandi. Nah, kita
ada penelpon lagi. Ya. Nanti kita lanjut. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Haji Kadir Gunung Sari ini. Iya Pak, silakan Pak Haji Kadir. Nah ini saya lihat tema di situ Islam sebagai kurnia. Iya. Nah ini Islam ini banyak yang tata tertibnya belum bisa mengerti semua. Larangannya, perintahnya belum ada mengerti. Tentang sholat, ada yang sudah mengerti, ada belum. Mengaji, ada belum. Ada yang sudah mengerti maknanya. Nah ini tema yang di sini Islam sebagai kurnia. Nah, itu saya minta jelaskan kurnia itu apa maksud dan tujuannya nih kurnia ini. Iya Pak. Maksudnya tujuan kami. Ya. Kalau pendapat Islam sebagai imbangan, menimbang ada yang mengerti ada belum. Kalau pendapat saya kurnia itu tadi, tapi pendapat Ustaz bagaimana kurnia ini? Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Haji Kadir. Ya Pak. Ya, tapi Pak Haji Abdul Qadir di Gunung Sari. Jadi yang dimaksud dengan karunia ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma akmaltu, pada hari ini aku telah sempurnakan lakum kepadamu dinakum, agamamu sekalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan juga kepadamu nikmati, nikmatku. Apa nikmat itu? Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Islam ini merupakan karunia, merupakan nikmat yang terbesar untuk kita. Betapa beruntungnya kita, betapa dipilihnya kita, dan kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diberikan agama dan dilahirkan sebagai orang-orang yang muslim. Dan bagaimana cara kita mensyukuri karunia tersebut? Maka jadilah muslim yang baik, jadilah muslim yang sejati, jadilah muslim yang sebenarnya, yang mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Islam telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu taat kepada perintah Allah seperti sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, berzakat bagi setiap yang mampu, berhaji juga bagi yang mampu. Kalau zakat ini ada yang zakat mal dan juga zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu wajib bagi setiap individu, kalau zakat mal itu ada hitung-hitungannya, wajib bagi yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Dan cara kita mensyukuri karunia atau nikmat Islam ini adalah kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu yang bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena Islam mengajarkan kebaikan. Itu Pak Kadir. Ya. Lanjut Pak, tadi al-yauma akmaltu, udah dibahas, tapi saya ngebahas bagaimana Islam telah sempurna yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah mau meninggal Pak. Nah, bagaimana kita agar tetap selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, selalu dalam keadaan tawakaltu ala Allah dalam menjalankan Islam. Ya, sebenarnya ketika sahabat bertanya, ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ausini, berikanlah wasiat kepadaku agar aku bisa masuk ke dalam surganya." Rasulullah cuma ngasih resep, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Apa arti istiqomah? Istiqomah dalam tafsir-tafsir disebutkan itu luzumut ta'ah, selalu konsisten dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen
kita sudah berkomitmen bahwa agama kita adalah Islam, maka kita harus konsisten, jangan setengah-setengah. Makanya firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kamu secara kafah, jangan setengah-setengah. Jangan ngaku orang Islam tapi mabuk-mabukan, ngakunya orang Islam tapi suka berzina, ngakunya orang Islam tapi nggak mau berzakat, nggak mau sedekah, pelit. Nah, padahal Islam melarang itu semuanya. Nah, itu. Jadi istiqomah, selalu luzumut ta'ah, kita selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah, ulama-ulama menyebutkan al-istiqomah yajlibul karomah. Istiqomah itu akan membuahkan kemuliaan untuk kita. Coba bayangkan, orang istiqomah itu selalu konsisten. Ya, contoh sederhana saja. Misalnya, kita mau mencari sumber air. Kita gali itu tanah. Kita gali tanah sudah dalam mungkin sampai udah 4 meter. Waduh, padahal tinggal sejengkal lagi nih, mau keluar air nih. Dia nggak sabar. Aduh, ini masih lama, pindah lagi dia. Gali lubang lagi dari awal. Padahal itu lubang yang kedua udah tinggal sejengkal lagi mau keluar air. Dia nggak sabar. Maka cari lagi. Begitu seterusnya, nggak pernah akan berhasil. Tidak pernah akan mencapai sumber air tersebut. Begitu juga dengan istiqomah. Kita ketika kita sudah menetapkan, sudah mengikrarkan bahwa diri kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah berprinsip istiqomah. Jangan mudah goyah, jangan mudah terombang-ambing ikut-ikutan, jangan mudah terpengaruh seperti halnya orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik itu selalu saja dia mencari keuntungan, mencari aman. Kalau ada makanan di dalam, dia akan lari ke dalam. Kalau ada kompor meleduk di dalam rumah, dia akan cepat-cepat menyelamatkan dirinya. Inilah gambaran orang-orang munafik. Jadi, jadilah kita seperti halnya orang-orang yang Rasulullah anjurkan, masalul mu'min kamasalin nahl. Perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti perumpamaan lebah. Kenapa harus lebah? Oh, ternyata lebah itu, menurut para pakar, lebah itu dia tidak, kalau cari makanan, itu makanan nggak pernah yang ecek-ecek. Putik bunga nggak pernah yang abal-abal. Dia selalu cari putik bunga yang terbaik, putik bunga yang paling bagus. Ketika diambil putik bunga itu, maka bunga ini akan berkembang dan tidak layu. Artinya apa? Sebagai seorang mukmin, kita harus berprinsip seperti lebah tadi. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, maka kita harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, atau apalagi kita sampai mencemari daerah kita. Seperti itu. Ya. Pertanyaan terakhir dan sekaligus langsung ditutup dengan doa, Pak. Ya. Apa itu pertanyaannya? Ya. Pertanyaan yang terakhir? Iya, yang tadi itu langsung sekarang ditutup dan doa. Oh gitu ya. Sudah habis waktunya. Ya, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Mudah-mudahan kajian Islam sebagai karunia ini menjadikan kita sebagai muslim yang memberikan manfaat untuk orang lain di sekitar kita, dan kita menjadi muslim yang sebenarnya, yang tidak setengah-setengah. Kalau kopi aja nggak boleh setengah-setengah, masa minum kopi setengah-setengah, Islam masa setengah-setengah. Kita ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada kata-kata yang tidak sopan untuk didengarkan, atau mungkin ada jawaban yang belum bisa mencerahkan, mohon dimaafkan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Humaini Rosyidi, saya selalu lupa namanya. Ya Pak, sangat panjang lebar, padat, dan sangat mengena pada masyarakat. Mudah-mudahan ya. Ya, pemirsa, telah kita simak bersama tadi bagaimana Bapak Humaini Rosyidi MPDI telah menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita dapat memahami, kita mendapatkan satu wawasan keislaman, kita mendapatkan satu peningkatan keimanan kita, sehingga dalam menjalankan semua aktivitas dan ibadah kita ikhlas dan sabar lillahi ta'ala. Dan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Humaini Rosyidi tadi, bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Benar ya Pak ya? Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun yang akan kita lakukan harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi umat manusia semuanya. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih atas bergabungnya bersama kami. Dan saya Titi Muawanah mohon undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way.